Selamat pagi, semangat muda. Berjumpa kembali dengan kami, Pak Yonggi dan Pak Hendra. Oke. Kita berjumpa lagi di acara yang selalu kita nanti-nanti sebulan sekali, jangan sampai lewat ya. Apa namanya acaranya Pak Yonggi? Inspirasi Live Talk. Inspirasi Live Talk Show. Yang hari ini kita akan mengambil tema Kita ada tema apa yang baru di sekolah kita. apa yang baru di Semagalas. Kira-kira apa? Sebagai bentuk ini Pak, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sekolah. Menurut saya kita perlu untuk mendatangkan narasumber ini karena saya yakin narasumber ini adalah representasi dari wajah sekolah. Representasi atau gambaran wajah sekolah yang dimana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat sangat menggambarkan, ya, peduli, sangat peduli dengan apa yang terjadi di sekolah kita. Oke. Langsung saja ya, kita langsung panggil Osaka, OSIS dan MPK. beri tepuk tangan yang meriah. Gak ada lagu-lagunya Pak. Oh, Mas Fadlan ini sesuk anu lho tak ganti horeg, tak ganti horeg. Monggo, silahkan duduk. Selamat pagi, selamat datang teman-teman Osaka. Osaka. Ini teman-teman pengurus baru kayaknya Pak Yonggi. Iya, pengurus baru Pak. Dengan wajah-wajah yang baru. Ini perlu kita kenalkan apa kenalan sendiri ya? Oh ya, kenalan dulu gede. Oke, monggo, langsung aja. Yang paling ujung. Baik, perkenalkan saya Nicholas Dwi Wicaksono dari kelas 11 F5 dan sekarang saya menjadi ketua MPK periode 2025. Oke, ketuanya ternyata Mas Nikolaus ya. Mas Nikolaus waktu itu pemilihan menang mutlak. Ya Mas Niko ya, kita ya. Benar, juara menang mutlak. Berarti seluruh mayoritas teman-teman SMA itu milih Mas Niko kabeh kan. Oke, selanjutnya. Next. Oke, perkenalkan nama saya Novia Dinda Rahayu. Saya dari kelas 11 F5. Saya sebagai perwakilan dari OSIS Sekbid 5. OSIS Sekbid 5. Novia. Next. Selanjutnya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu Guru dulu. Yang terhormat Bapak Rusnianto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 13. Tentunya yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Laila Zahira. Saya sebagai Ketua OSIS 2024-2025. Laila. Oh, iki dapat tahu apa sih iki dah lah ngerti lah ya. Ayo juga Pak yang dia. Nah. Next. Gitu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Namira Aura Rahmandiana. Saya dari kelas 11 F4. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Mbak Namira. Wakil Ketua OSIS. Wakilnya. Terakhir. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, kenalin, nama aku Raji Babida Ridhowi, bisa dipanggil Raji Baja. Aku dari kelas 11 S1 dan sekarang aku sebagai wakil ketua eksternal dari MPK. Terima kasih. Aja namanya. Aja. Dipanggil Aja boleh. Mas Aja. Ini saya lihat Namira sama Novia ini kayaknya mirip ya. Kan kembaran Pak. Oh. Ada punya tujuh kembaran Pak. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah apa sih yang baru, program-program yang baru atau inovasi-inovasi baru yang ada di SMA Negeri 13. Oke, terima kasih Pak Yongki dan juga Pak Hendro yang sudah mengundang Osaka, juga memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan apa nih yang baru di SMA Negeri 13 Semarang periode ini dan sudah dirancang oleh OSIS MPK. Nah, kalau semisal dari Sekbid 1 sampai 4 yang new atau yang baru di tahun ini adalah adanya razia di hari tertentu. Alasannya karena memang banyak sekali siswa-siswi yang masih melanggar aturan seperti masih menggunakan kutek, terus menggunakan eyelash. Jadi
mungkin kita bisa membantu pihak sekolah untuk mengurangi adanya pelanggaran peraturan, tapi juga kita bersifat friendly atau kita masih merangkul anak-anak dalam razia ini. Nah, yang ketiga adalah jadwal padus. Nah, ini dilaksanakan oleh Sekbid 3 karena kalau kita lihat itu paduan suara kan biasanya hanya dilakukan oleh satu kelas gitu. Jadi mungkin untuk memberikan kesempatan yang sama, paduan suara ini bisa kita gilir dari kelas 10 S1 sampai kelas 12 F8. Nah, untuk Sekbid keolahragaan itu ada membentuk tim senam. Seperti yang kita tahu, setiap hari sekarang kita udah ada senam dan yang memimpin itu adalah guru olahraga yaitu Pak Anafi. Jadi mungkin di dalam program kerja ini kita bisa membantu program sekolah dalam menjalankan program pemerintah yaitu senam. Jadi yang pertama tadi secara friendly kita mengingatkan teman-teman yang dilihat nih masih istilahnya belum terlihat rapi. Sedikit apa ya, keluar dari aturan sebagai kesepakatan sebagai siswa, maka teman-teman kita akan berusaha untuk mengingatkan secara friendly. Nah, karena ini bentuk kepedulian mereka untuk teman-teman, maka kita bantu ya nanti untuk ya supaya kerapihan itu menjadi hal utama di peserta itu. Yang dilihat tuh rapi semua, gak ada yang pakai LS. Temennya ngobrol nggak LS ya? Iya. Pak Idro belum nggak LS? Iya, LS itu apa? Oke, selanjutnya ya. Tadi kan banyak banget tuh program-program yang mau dijalankan sama OSIS ya, berarti Mbak Laila ya. Nah, sementara MPK itu adalah apa mas kepanjangan itu? Majelis Permusyawaratan Kelas, yang dimana tugasnya adalah mengawasi dan membantu kinerja OSIS. Kira-kira apa tuh apa ya, kiat-kiatnya atau program-programnya untuk mensukseskan OSIS apa kira-kira Mas Nicolaus? Oke, jadi untuk program kerja MPK untuk mendukung OSIS itu kita selalu mengawasi, dan di akhir event pada suatu acara di sekolah seperti classmate, bulan bahasa, itu MPK selalu mengadakan evaluasi di akhir acara. Jadi kita bisa mengawasi sumber daya yang ada di OSIS itu seperti apa, lalu juga dapat meningkatkan kualitas mereka sebagai pribadi untuk menjadi seorang teladan gitu. Sadar evaluasi itu merupakan salah satu bentuk organisasi menjadi lebih baik, Pak Isro. Saling mengawasi. Ya, saling mengawasi. Setiap organisasi itu memang harus ada yang mengawasi supaya tidak melenceng jauh dari tujuan. Kemudian ada lagi yang baru, siapa lagi yang menyampaikan? Yang tadi baru saya sampaikan itu baru dari Sekbid 1 sampai Sekbid 4. Baru ya. Berarti masih banyak. Iya, masih banyak Pak. Sekbidnya ada berapa ya? 10 Ada Pak ya? 10 Pak. Mau sampai 4 lagi ya, berarti saya kurang 6. Oh ya. Mbak Navia, silakan Mbak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kerja terbaru dari Sekbid 5 hingga Sekbid 7. Dimulai dari Sekbid 5 dengan koordinator saya sendiri dan ada pembinanya Bapak Agung. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Osaka Care, di mana program kerja ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi peserta didik yang lain untuk menyampaikan keluh kesah, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah terutama. Mungkin seperti permasalahan dengan guru, teman, atau yang lainnya yang kalian sendiri itu enggan atau takut untuk menyampaikan secara langsung. Nah, untuk metode yang kami gunakan yaitu melalui link Google Form. Jadi kalian bisa menyuarakan keluh kesah kalian, apa yang kalian hadapi selama bersekolah di SMA Negeri 13 ini. Dan tenang aja, ini bersifat rahasia, bahkan untuk anak-anak Osaka itu tidak semuanya akan tahu, hanya orang-orang tertentu dan guru BK seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya lomba debat.
Nah, lomba debat ini kami berencana untuk berkolaborasi atau bergabung dengan sekbid lain. Contohnya seperti pada saat bulan bahasa, kami akan menyelipkan yang namanya lomba debat. Nah, lomba debat ini dengan tujuan siswa-siswi itu dapat lebih kritis dalam menyampaikan argumen-argumennya. Seperti itu. Kemudian tema atau yang akan kami bawakan itu terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada isu-isu di lingkungan sekolah, permasalahan remaja, ataupun isu politik. Untuk tema ini mungkin akan terdapat beberapa perubahan seiring berjalannya diskusi kita. Kemudian yang terakhir itu yang paling terbaru adalah Osaka Give and Gain, di mana program lingkungan hidup ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu mengumpulkan, menjual, dan menyalurkan buku bekas dari para siswa setiap 3 bulan sekali. Nah, rencana kita akan melakukan program kerja ini pada bulan Maret. Jadi pada bulan puasa kami akan mengumpulkan buku-buku bekas yang mulai dari kelas 10, 11 hingga kelas 12, di mana pengumpulannya itu setiap kelas. Dan sistematikanya nanti perwakilan kelas akan diberi kartu kendali untuk mendata buku. Kemudian buku itu akan diletakkan di tempat yang sudah kami siapkan. Kemudian kami akan mengecek setiap kelas sesuai dengan kartu kendali. Kemudian kelas yang mengumpulkan buku terbanyak akan mendapatkan reward tertentu seperti itu. Jadi nanti buku itu kita akan pilah, kemudian kita akan salurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan apabila buku itu masih bisa digunakan. Untuk buku yang tidak bisa digunakan, kami akan menjual dan akan kami buat seperti reward untuk kelas tersebut, entah itu dibelikan buku baru untuk pojok baca ataupun yang lain sebagainya. Kemudian dari sekbid 6, yang terbaru itu adanya Daska Valentine, yaitu di mana menyediakan layanan pre-order hadiah spesial untuk perayaan Valentine, di mana kalian sudah melakukannya waktu tanggal 14 Februari kemarin. Kalian bisa mengirim pesan tersayang untuk orang-orang tersayang kalian. Kemudian ada yang namanya menjual snack Ramadan. Pada bulan Ramadan, kami berinisiatif untuk menjual berbagai jenis frozen food yang cocok untuk berbuka puasa. Selanjutnya ada sekbid 7, yaitu dari pembinaan kesehatan dan gizi. Yang pertama itu ada health info, di mana program kerja ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, papan pengumuman, dan podcast, bertujuan menyampaikan materi berupa fakta, tips, atau berita terbaru seputar kesehatan. Kemudian yang kedua ada makanan bergizi. Tujuan dari proker ini adalah makanan bergizi bagi anak sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak, khususnya di lingkungan sekolah. Ya, 5-7 tadi ya. 5 Saya yang paling tertarik program tadi Give and Gain. Give and Gain. Give and Gain ya, di mana siswa akan diajarkan untuk berbagi. Oke. Masih ada ya, masih ada. Berarti Tapi sebelumnya tanya dulu sama Rajab. Mas Rajab yo, ini Mas Rajab kok nek aku iki. Mas Rajab aja. Mas Rajab aja. Yo, Kerjasama sama siapa, dengan siapa saja Mas Rajab kira-kira untuk mendukung program ini? Apakah ada dari pihak luar atau dari siapa aja? Oke, baik. Jadi tadi kan sudah disebutkan banyak sekali program-program baru dari OSIS, dan kami itu sudah membuat kerjasama itu bisa dengan sekolah ataupun dengan pihak-pihak luar untuk keperluan seperti meningkatkan eksistensi dari program tersebut agar daya jualnya yang ingin dijualkan itu bisa lebih tercapai
dan kita juga bisa menggunakan sponsor untuk keperluan dana yang dibutuhkan dalam program tersebut seperti itu. Yang penting itu cari sponsor. Cari Nah, sponsor. ini skill yang sangat dibutuhkan oleh siswa, Pak, di Iya, sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah maju besar ya, sana, maju besar itu hubungan dengan sponsor itu sangat apa ya namanya, sangat erat sekali, sehingga hampir setiap tahun sponsor selalu masuk dengan senang hati, bahkan tidak ditawarkan pun sponsor berbondong-bondong untuk masuk. Aku tak sponsori, ini sakit eratnya hubungan antara sponsor dan di program ini itu diutamakan ya. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi programnya? Oke, Mbak Namira. Selanjutnya saya akan menyampaikan program baru dari Sekbid. Tadi kan sudah sampai Sekbid 7 nih. Sekarang sisanya Sekbid 8, 9, dan 10. Untuk Sekbid 8 sendiri kita punya hal baru. Sebenarnya tuh masih ada beberapa yang sama seperti membuat mading dan beberapa hal lainnya. Tapi kali ini untuk tahun periode kami Sekbid 8 juga ikut serta dalam program sekolah. Salah satunya yaitu menyiapkan inspirasi pagi hari ini juga dibantu oleh anak-anak dari Sekbid 8. Lalu untuk Sekbid 9 pembinaan TK sendiri tidak jauh-jauh dari mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sekolah. Namun untuk tahun ini anak-anak dari Sekbid 9 sendiri cukup aktif untuk membuat konten-konten terbaru nih tentang kegiatan apa aja sih yang ada di Semagalas hari ini. Lalu untuk Sekbid terakhir yaitu Sekbid 10 ada hal menarik selain bulan bahasa, itu juga salah satu proker dari Sekbid 10. Ada lain yang terbaru yaitu Morning Inspiration. Morning Inspiration ini di mana anak-anak dari Sekbid 10 akan menyampaikan materi tentang bahasa Inggris dasar yang dapat kita gunakan sehari-hari. Lalu di mana mereka menyampaikan ini? Mereka menyampaikan ini saat biasanya hari Selasa kita mendengarkan inspirasi pagi. Lewat speaker-speaker itu akan disampaikan materi tentang bahasa Inggris dasar yang bisa kita gunakan. Saya termasuk yang senang sekali jika ada generasi-generasi muda yang peduli bahasa asing. Peduli bahasa. Ya, jadi menjadi anak semua bangsa adalah bisa berbahasa asing terutama. Lebih dari satu bahasa. Lebih dari satu bahasa. Bilingual. Bilingual. Iya. Saya sebenarnya penasaran nih Pak ya. Jadi setiap program kerja itu kan pasti mungkin ada salah satu program unggulan, salah satu program yang dinanti-nantikan, salah satu program yang apa ya? Jadi bom. Meledak. Meledak. Kira-kira ada enggak dari OSIS ya? Apa? Kira-kira ada enggak? Ya, apa? Kalau program kerja yang tentunya unggulan dan ada di setiap tahun sekolah kita atau proker turunan, contohnya adalah Galasa Korea itu kan sudah berjalan dari tahun ke tahun. Nah, kita juga merancang beberapa program kerja yang semoga tahun ini bisa berjalan. Contohnya adalah program Spogalas yang dimana kita mengedepankan olahraga atau lomba-lomba keolahragaan, tetapi ini masih menjadi pertimbangan karena kita juga tentunya butuh banyak persetujuan dari pihak siswa juga pihak sekolah. Saya sebelum berlangsung nih Spogalas kira-kira bulan apa, terus sing Galasa bulan apa? Nanti mungkin bisa direncanakan bersama dengan pihak sekolah gitu ya. Kalau Galasa itu tentunya berjalan di bulan Juni karena itu ada di akhir semester. Tapi kalau untuk Spogalas sendiri itu di rancangan awal kita ingin di Hari Olahraga Nasional, cuman karena memang ada beberapa kendala, jadi kita memutuskan untuk antara diundur atau diajukan. Hari olahraga sampai bulan Di apa? November kalau tidak salah ya Pak. Kita harus berinteraksi dengan para pemirsa. Iya, pemirsa. Itu langsung tak tamani wae ya Pak ya. Iya. Coba sebuke telu masalahnya apa?
3 program unggulan dari OSIS. Yang pertama itu ada Deska Valentine. Yang kedua itu setiap ada upacara paduan suara itu bergilir. Nah, yang ketiga itu ada razia. Bener. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. 3 lagi selain yang disebutin tadi. Iya, cowok. Oh, Mas Indro. Sama yang ada final sekarang semua. 3. Selain 3 tadi. Selain 3 itu program dari OSIS ataupun MPK kok. Takut kayak sama. Endgame. Game and game lah. Hah? Squid Game. Oh, Game and Game ya. Game satu, 2 lagi. Debat. Ah, lomba debat, satu lagi. Satu lagi. Ada Sakaker lah. Oh, Oh, Sakaker. Oke. Tepuk tangan untuk Gavi. Terima kasih Mas Bro. Ini karena waktunya terbatas, jadi ini yang terakhir ya. Masing-masing saya ingin kalian untuk menyebutkan apa komitmen kalian untuk mendukung program yang baru ini di Semagalas. Sebenarnya aku harus takon program ini. Bagaimana perasaan mereka kemarin kan mendapatkan makan bergizi gratis. Ya, itu dulu ya. Itu penting loh. Itu kan program pemerintah yang harus kita dukung gitu setiap harinya. Bagaimana? Sisi untuk komentarnya tentang program makan bergizi gratis. Ya, satu-satu langsung dua kata. Nah, gimana sih betul? Dua kata. Dari saya sendiri itu bisa menghemat uang. Menghemat uang. Oke, selanjutnya. Enak, oke, Jos. Enak banget. Enak banget, oke, yuk. Bergizi, yuk. Satu lagi. Enak sekali. Enak sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Ini masih ada lagi. Dan terakhir, Ya, komitmen kalian. Apa komitmen kalian? bagaimana menjalankan program-program yang sudah disusun. Yuk. Komitmen saya dalam menjalankan program-program yang ada yang sudah kami sebutkan tadi itu ya semoga kedepannya itu dari anak-anak OSIS dan MPK-nya itu bisa tetap bersatu, tidak ada perceraian atau yang lain atau ada masalah lain yang dapat pertikaian gitu yang dapat menghambat berjalannya program-program kerja tersebut. Dan saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan sehingga bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan teman-teman semuanya. Aktif menghindari pertikaian komitmennya. Ya, Mbak Amira. Menurut saya pastinya sangat butuh kerjasama antara entah itu anak OSIS ataupun siswa-siswi di SMA Negeri 13 Semarang, karena tanpa adanya kerjasama antara kita satu sama lain itu semua program yang telah kita sampaikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi semoga kedepannya kita bisa selalu menjadi satu tanpa ada perpecahan. Oke. Mbak Namira kerjasama. Yuk, Mbak Laila. Laila. Kalau dari saya pastinya komitmen saya dengan memantau kegiatan-kegiatan yang berjalan di sekolah dan juga melihat nih program sekolah kita itu lebih tertuju ke arah mana, dan juga seperti Namira juga kita membutuhkan banyak dukungan dari siswa-siswi, dari guru dan juga dari pihak sekolah. Dan juga saya harap di tahun ini mungkin kita bisa melibatkan banyak pihak luar, karena kalau saya lihat SMA Negeri 13 Semarang ini memang sudah unggul secara internal, tapi kita kurang bonding atau kita kurang branding ke luar SMA Negeri 13. Jadi masih banyak sekali orang yang belum tahu SMA Negeri 13 itu ada di mana dan sekolah
sekolahnya seperti apa. Padahal kita sudah memiliki lingkungan yang bagus gitu Pak. Oke. Bonding berarti ya. Bonding. Oke, selanjutnya. Kalau komitmen dari saya sendiri, saya berharap bahwasanya apabila kita sudah memiliki tanggung jawab terhadap suatu proker, terutama ini ditunjukkan oleh dari masing-masing sekbid dan koordinator, kita dapat menjalankan proker itu setanggung jawab mungkin. Walaupun yang namanya waktu dan program kerja itu tidak dapat dijalankan semuanya, terlebih lagi dengan program kerja sekolah itu sendiri yang memang cukup banyak. Jadi sebisa mungkin kita tetap menjalankan dengan tanggung jawab dan saling membantu lah. Tanggung jawab. Tanggung jawab dan saling Terakhir? Ya, Mas Nico. Yuk. Kalau saya sendiri, komitmen saya yaitu tetap konsisten dalam mengawasi OSIS dan MPK. Dan kita tuh selalu konsisten dalam membantu sekbid OSIS maupun komisi MPK dalam menjalankan program kerja yang dilakukan. Oke, supaya semuanya berjalan lancar. Betul. Oke. Oke, mungkin sebelum ditutup wonten dawuh dari Bapak Ibu guru. Wonten nggih? Oh, Agung guru saya ini Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang sampaikan khususan OSIS dan MPK. Mas dari saya, Mas, kalian jangan sampai semangatnya di awal, tapi dikatakan sampai dengan penutup. Harapan saya harus konsisten dan terus menerus bisa berprogres manajemen dan rangka untuk membentuk karakter kedirian satu karena menjadi manusia yang unggul. Harapan saya dan jangan besar-besarnya kalian sharing dengan bapak ibu atau semua kalian anggap bisa menjadikan solusi yang terbaik untuk kemajuan OSIS dan MPK. Sukses selalu, bisa sampaikan salam Pancasila. Salam Pancasila, sukses selalu untuk OSIS dan MPK. Mari kita dukung semua program dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kami pembawa acara, saya Pak Hendro. Saya Pak Yongki. Sampai jumpa di Live Talk Show. Selamat pagi, semangat kelas muda semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat lahir dan batin bersama dulu. Pesan untuk adik-adik, terutama untuk OSIS MPK, semangat terus karena program-program kalian udah lebih baik dari program-program kita sebelumnya, dan program kalian bisa dikembangin lagi lebih baik ke depannya, dan semoga program kalian lancar semua tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan apapun, dan semoga di program-program kalian ini memberi manfaat yang lebih baik untuk SMA Negeri 13 Semarang dan memberikan banyak dampak dan banyak efek untuk SMA Negeri 13 Semarang untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih.